Selamat datang di Belajar Arsitektur. Jika Anda pernah kuliah atau bekerja di dunia arsitektur, ada satu hal yang mungkin Anda sadari. Cara kita melihat dunia sedikit berbeda. Ketika orang lain masuk ke sebuah bangunan, mereka mungkin hanya melihat tempat itu nyaman atau tidak. Tapi, seorang arsitek biasanya melihat jauh lebih banyak dari itu. Kami melihat struktur bangunannya. Kami memperhatikan detail sambungan material. Kami memperhatikan bagaimana cahaya masuk ke dalam ruang. Kami bahkan sering tanpa sadar mengetuk material dinding atau meja hanya untuk mengetahui apa yang ada di baliknya. Semua itu hampir terjadi secara otomatis. Dan kebiasaan seperti ini sebenarnya sudah terbentuk sejak masa kuliah. Arsitektur bukan hanya profesi teknis. Arsitektur juga membentuk cara kita melihat ruang. Sejak kuliah, mahasiswa arsitektur dilatih untuk memahami hubungan antara ruang, manusia, dan aktivitas. Kami belajar membaca ruang seperti membaca sebuah sistem. Bagaimana orang bergerak di dalamnya, bagaimana cahaya bekerja, bagaimana ventilasi terjadi. Proses ini secara perlahan mengubah cara kita melihat bangunan di sekitar kita. Salah satu pengalaman yang hampir pasti dialami oleh mahasiswa arsitektur adalah begadang. Studio desain sering dipenuhi deadline yang sangat ketat. Banyak mahasiswanya yang akhirnya bekerja hingga larut malam. Bahkan, tidak jarang ada yang hanya tidur beberapa jam dalam beberapa hari. Ini tentu bukan kebiasaan yang sehat. Namun, pengalaman tersebut sering menjadi bagian dari proses belajar yang sangat intens. Mahasiswa belajar bagaimana mengelola waktu, menyelesaikan masalah desain, dan bekerja di bawah tekanan. Ketika seorang arsitek masuk ke sebuah bangunan, ada banyak hal yang langsung diperhatikan. Misalnya, bagaimana struktur bangunan bekerja, apakah kolomnya terlihat logis, bagaimana sambungan materialnya dibuat, apakah finishingnya rapi, bahkan detail kecil seperti sambungan keramik atau pertemuan antara plafon dan dinding sering menjadi perhatian. Hal-hal seperti ini sering diamati tanpa sadar. Karena bagi arsitek, bangunan bukan hanya tempat. Bangunan adalah sistem yang menarik untuk dipelajari. Salah satu hal yang paling sering diperhatikan oleh arsitek adalah sirkulasi ruang. Bagaimana orang bergerak dari satu ruang ke ruang lainnya? Apakah jalurnya terasa alami? Apakah ada ruang yang terasa sempit? Apakah ada area yang terasa terlalu kosong? Kemampuan membaca sirkulasi ini sebenarnya adalah salah satu keterampilan penting dalam desain arsitektur. Arsitek juga sering memiliki sensitivitas tinggi terhadap material. Ketika melihat sebuah meja atau dinding, kadang secara refleks kita mengetuknya. Apakah ini kayu solid? Apakah ini plywood? Apakah ini hanya finishing veneer? Hal yang sama juga terjadi ketika kita melihat material lantai, plafon, atau fasad bangunan. Pengamatan seperti ini sering terjadi tanpa disadari. Menariknya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini sering terbawa ke kehidupan sehari-hari. Ketika pergi ke kafe, arsitek sering memperhatikan desain interiornya. Ketika menginap di hotel, arsitek memperhatikan tata ruang kamar. Bahkan ketika masuk ke rumah teman, kami sering tanpa sadar memperhatikan pencahayaan alami atau ventilasi ruangnya. Bagi sebagian orang, mungkin ini terlihat aneh. Namun, bagi arsitek, ini adalah bagian dari cara kami memahami ruang. Di studio desain seperti rancang reka ruang arsitek, kebiasaan untuk memperhatikan detail ruang menjadi bagian dari proses desain. Tim arsitek sering mendiskusikan bagaimana ruang akan digunakan oleh penggunanya. Bagaimana cahaya alami masuk ke dalam bangunan.
bagaimana material digunakan secara tepat, semua keputusan desain tersebut lahir dari sensitivitas terhadap ruang yang terus dilatih. Arsitektur bukan hanya tentang menggambar bangunan. Arsitektur adalah cara memahami ruang. Dan ketika seseorang sudah lama berada di dunia arsitektur, cara melihat ruang tersebut sering menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Mungkin bagi orang lain ini terlihat aneh. Namun, bagi arsitek, ini adalah bagian dari proses belajar yang tidak pernah berhenti. Dan, jika Anda ingin melihat karya-karya studio kami, Anda juga bisa mengenal lebih jauh Rancang Reka Ruang Arsitek sebagai studio desain arsitektur. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like video kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dah!